Inflamasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan respon tubuh dalam melawan berbagai iritan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari yang pertama, infeksi bakteri, jamur, dan virus. Yang kedua, kerusakan sel tubuh. Misalnya saat kaki terbentur benda tumpul atau tangan terkena benda tajam. Yang ketiga, masuknya zat-zat asing berbahaya, misal bahan kimia berbahaya ataupun paparan sinar radioaktif. Penyakit-penyakit dengan inflamasi memiliki suatu ciri khas, yaitu ada imbuhan tis di bagian akhirnya. Misalnya saja, dermatitis, artritis, otitis, dan bronkitis. Terdapat 5 tanda yang menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami inflamasi. Yang pertama adalah rubor, munculnya kemerahan. Dolor, muncul rasa nyeri. Kolor, adanya produksi panas. Tumor, adanya pembengkakan. Dan fungsiolesa, adanya gangguan fungsi tubuh. Misalnya saja kakimu membentur meja cukup keras, maka bagian yang membentur tersebut akan membengkak, berwarna kemerahan, terasa nyeri, terasa hangat, dan kakimu akan susah untuk berjalan. Tujuan dari inflamasi sendiri adalah untuk membunuh kuman berbahaya yang ke tubuh, menghilangkan sisa-sisa kerusakan sel, dan persiapan untuk melakukan penyembuhan selanjutnya. Inflamasi dibagi menjadi dua berdasarkan waktunya, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Inflamasi akut adalah inflamasi yang muncul dalam beberapa menit hingga jam setelah terkena penyebab di awal tadi. Kemudian akan berakhir dalam beberapa hari. Contohnya adalah saat kamu terkena flu, maka penyakitmu akan membaik dalam beberapa hari. Sedangkan inflamasi kronik adalah inflamasi yang muncul secara perlahan dan berlangsung dalam hitungan bulan atau tahun. Contohnya adalah kamu yang memiliki penyakit autoimun seperti SLE atau pada penyakit seperti tuberkulosis yang tidak sembuh setelah inflamasi akut dan berlanjut menjadi inflamasi kronik. Lalu, bagaimana proses inflamasi berlangsung? Pada saat patogen berbahaya memasuki tubuh, maka sel makrofag yang ada di jaringan akan memfagosit bakteri dan mengeluarkan zat kemotaksin dan sitokin proinflamasi. Selain itu, sel emas di jaringan juga mengeluarkan histamin yang akan memicu dilatasi pembuluh darah sekitar dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Zat kemotaksin dan sitokin yang dihasilkan akan menarik sel-sel neutrofil dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan dengan cara diapedesis. Kemudian, neutrofil dan monosit yang sudah berada di area peradangan akan memfagosit semua patogen berbahaya dan sisa-sisa jaringan. Setelah semua patogen atau sisa jaringan habis difagosit, maka sel imun akan menurunkan produksi kemotaksin dan sitokin proinflamasi. Kemudian memproduksi sitokin anti-inflamasi untuk meredakan proses inflamasi. Pada akhir proses, sel jaringan pada area tersebut akan memulai perbaikan jaringan kembali seperti semula.